Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari, NIM akhir 76. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection yang merupakan kerangka kerja konseptual untuk bagaimana aplikasi berkomunikasi melalui jaringan. OSI dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa untuk lapisan yang pertama, yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan skalar. Contohnya, saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Office 365, Internet Explorer, Control Express, dan lain sebagainya. Untuk layer yang keenam, yaitu presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentransfusikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya saat kita membuka sebuah website Sofio, maka presentation layer ini akan mengkonversi website mau menjadi bilex. Setelahnya dikonversi menjadi bilangan biner, layar presentation akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Untuk layer yang kelima, yaitu session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya saat kita masuk ke websitenya internet banking, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Selanjutnya, layer yang keempat, yaitu transport layer. Nah, di sini transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contohnya, protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layar ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Untuk layer yang ketiga, yaitu network layer. Nah, di sini network layer sendiri berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Untuk layer yang kedua, yaitu data link. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data layer ini adalah media access control atau MAC dan slotting curling control atau LLC. Alat yang bekerja pada layar ini contohnya adalah breader dan switch.
Untuk layer yang terakhir yaitu physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode fungsinya LAN, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel hair optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN card. Model referensi ini sangat bermanfaat sekarang karena sebelum ditemukannya OSI komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkembang komunikasi.